Kisah kontroversi kerjasama pengamanan TNI di lingkungan Kejaksaan kita bahas bersama para narasumber yang sudah tersambung melalui saluran Zoom. Yang pertama ada Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Kristome Sianturi. Kemudian ada Sugeng Teguh Santoso, Ketua Indonesia Police Watch. Dan kita juga sudah bergabung bersama dengan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. Selamat malam Bapak-Bapak, terima kasih sudah bergabung bersama kami di NTV Prime. Selamat malam, Nusantara TV, Pak Sugeng, dan Jenderal Kristome. Oke, saya ke Pak Kris terlebih dahulu. Pak Kris, mungkin bisa dijelaskan apa sebenarnya urgensi dari kebijakan atau dari telegram Panglima TNI yang kemudian akhirnya melahirkan kebijakan bahwa TNI akan membantu pengamanan di Kejaksaan? Ya, tampaknya Pak Kris masih belum bergabung bersama kami. Saya ke Pak Sugeng terlebih dahulu. Pak Sugeng, ini IPW, saya membaca komentar Anda berpendapat bahwa pengamanan TNI di Kejaksaan ini melanggar konstitusi Undang-Undang 45, bahkan Anda juga meminta pemerintah dan DPR memanggil Jaksa Agung, Panglima TNI, dan juga Kasat untuk menjelaskan. Mengapa Anda begitu khawatir, Pak Sugeng? Bukan khawatir ya. Kita kan menyelenggarakan urusan kenegaraan ini berdasarkan konstitusi, ya, bukan kemudian atas dasar kemauan para penyelenggara negara itu sendiri. Sudah jelas di dalam konstitusi tugas TNI itu adalah melindungi dan menjaga keutuhan daripada kedaulatan negara. Apa urusannya nih menjaga kantor kejaksaan terkait keutuhan negara, ya. Kemudian dalam Undang-Undang TNI juga pasal 7 itu walaupun dalam operasi selain perang tidak juga disebutkan pengamanan kantor penegak hukum, ya. Tidak ada. Jadi tidak ada kewenangan untuk di sana. Kalau atas dasar kemudian satu nota kerjasama, tentunya nota kerjasama tersebut tidak berdasarkan pada ketentuan konstitusi. Bukan kekhawatiran, justru yang harus saya mau pertanyakan kepada Pak Kris juga, dan mestinya ada di Kejaksaan Agung ini, apakah ada satu potensi ancaman bahaya kepada kantor-kantor kejaksaan yang masyarakat tidak ketahui? Kemudian mengapa harus aparatur TNI? Apakah ancaman itu justru dari oknum TNI? Karena yang berhak menindak oknum TNI kan adalah TNI, ya. Iya. Apakah ada kaitannya dengan penangkapan terkait dengan korupsi yang ditangkap itu perwira tinggi? Kemudian ada ancaman ke sana, ya. Jadi dari sisi kebutuhannya harus dijelaskan. Kalaupun ada kebutuhan pengamanan tidak berdasarkan hukum juga, berdasarkan konstitusi. Oleh karena itu tindakan ini menurut saya tidak berdasar hukum dan berlebihan, ya. Itu catatan dari IPW. Oleh karenanya kami meminta perhatian dari DPR, ya, untuk menanyakan hal ini, ya. Seperti itu standing yang saya sampaikan, bukan kekhawatiran masyarakat, tapi memang lebih pada konstitusi, ya. Baik. Jadi Pak Sugeng, kalau menurut Anda nota kerjasama itu kemudian tidak serta-merta membolehkan atau menegasikan konstitusi yang ada mengenai tupoksi dari anggota TNI, ya Pak Sugeng? Ya benar, kan segala sesuatu proses penyelenggara negara termasuk nota kesepahaman kerjasama ini harus merujuk kepada hukum konstitusi kalau kita mau menyatakan Indonesia ini negara hukum. Ya? Baik. Seperti itu. Baik, saya mencoba lagi menyapa Pak Kris. Apakah sudah bisa mendengar suara saya, Pak Kris? Baik, selamat malam Mbak. Selamat malam Bapak-Bapak sekalian. Malam Pak Kris. Selamat malam. Pak Kris, mungkin kalau tadi tidak mendengar pertanyaan dari Pak Sugeng, saya ulangi lagi. Apakah ada potensi ancaman bahaya terhadap Kejaksaan Agung yang masyarakat tidak ketahui? Mengapa harus TNI Angkatan Darat, dan apakah ini terkait dengan korupsi yang melibatkan anggota TNI? Silakan dijawab Pak Kris. Baik, terima kasih Mbak, Bapak-Bapak sekalian. Jadi perbantuan pengamanan TNI di Kejaksaan ini sebenarnya dasar hukumnya yang perlu diketahui adalah
adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang penugasan prajurit TNI di lingkungan kejaksaan. Ya. Kemudian ditindaklanjuti juga dengan Perpres Nomor 15 Tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja Kejaksaan RI. Di dalamnya pembentukan organisasi Jampitmil di Kejaksaan Agung dan Aspitmil di Kejaksaan Tinggi. Kemudian kita lihat lagi di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang TNI, pasal 47-nya adalah penempatan prajurit TNI aktif di kejaksaan, ya gitu ya. Kemudian ada nota kesepahaman. Nota kesepahaman ini sebenarnya sejak tahun 2018. Kemudian diperbarui tahun 2020 dan terakhir diperbarui lagi tahun 2023. Yang tadi sudah disebutkan ada 8 ruang lingkup kerjasama antara TNI dengan kejaksaan gitu ya. Nah, jadi hal itulah dasar hukumnya. Kalau tanya apa itu dasar hukumnya? Ada undang-undangnya, ada perpresnya, kemudian ada nota kesepahaman yang ditangani bersama antara Panglima TNI dan Jaksa Agung gitu ya. Kemudian apakah ada ancaman misalnya untuk kita tidak mengacu kepada ancaman urgensi ancaman tidak, tetapi kan kita melihat sekarang ini apakah tidak boleh ada sinergitas antar lembaga, antar kementerian di negara ini gitu ya. Kita kembali dulu ke tahun 98 misalnya. Pada saat itu ada pasukan TNI malah diminta untuk menjaga Polda Metro Jaya. Kan boleh dalam rangka jangan sampai di Polda Metro Jaya disedot oleh mahasiswa Trisakti. Nah kemudian sekarang misalnya TNI juga diminta Polri untuk membantu mengalami ormas. Boleh kan? Jadi artinya siapapun boleh lembaga ini meminta bantuan antar lembaga dalam rangka menjalankan tugas pokoknya. Kalau kita lihat lagi tahun 2020 dalam pasangan COVID gitu ya. TNI malah diminta untuk mengatasi COVID. Nah gitu ya. Kalau kita lihat bilang nggak nyambung, banyak nggak nyambung ya. Gitu ya. Tapi TNI lah diminta untuk menyelesaikan permasalahan COVID. Itu yang di depan gitu ya. Nah artinya kalau selama sinergitas antar kementerian, antar lembaga, tapi memang niatnya untuk melaksanakan mempercepat pembangunan, melaksanakan program-program pemerintah, saya rasa tidak ada salahnya. Itu, Pak. Oke, Pak Sugeng mungkin mau menanggapi? Terkait dengan penempatan TNI di kejaksaan memang ada ya untuk Jaksa Agung pidana militer ya. Itu memang ada ya dalam kaitan penugasan di sana. Tetapi tidak menurut saya dalam pengamanan gedung-gedung kejaksaan. Pertanyaannya lagi, apakah ini tupoksi? Ya, Pak Kris, tupoksi yang disebutkan di dalam Undang-Undang TNI pasal 7 ya. Tupoksinya di sana saya rasa tidak terlihat ada ya. Kalau rujukannya Undang-Undang Kejaksaan kan karena memang adanya Jampitmil dalam fungsi penegakan hukum tindak pidana militer. Bukan pengerahan pengamanan. Kan ada polisi, ya pengamanannya. Ada polisi atau ada Kamdal. Bahkan pertanyaan saya tadi ditempatkan di seluruh kan kebutuhan adanya perjanjian tersebut ada kebutuhan nyata ya. Walaupun tidak disebutkan oleh Pak Kris tadi. Kebutuhan nyatanya apa? Adakah ada potensi gangguan keamanan yang harus diatasi oleh tenaga militer dan alat perlengkapan militer. Karena setahu saya, itu kan terkait dengan tugas kejaksaan aman-aman saja. Kejaksaan itu aman. Urgensi kebutuhan pengamanan TNI itu mestinya ada dasar rasionalisasinya. Baik. Yaitu ancaman. Ya, begitu. Baik, Pak Kris mungkin dijawab ada tidak ancaman yang kemudian menyebabkan hari ini tiba-tiba kemudian harus dilaksanakan dengan secara serempak pengamanan oleh TNI Angkatan Darat di Kejaksaan? Jadi gini, Bapak sekalian, artinya kan ST itu, surat telegram itu, untuk memfasilitasi serta mengimplementasi apa yang sudah dikerjasamakan antara TNI. Kalau dengan kejaksaannya, kalau kita lihat di poin yang kelima ruang lingkupnya adalah dukungan dan bantuan personel TNI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kejaksaan. Gitu ya. Artinya ini juga kita kembalikan kepada kejaksaan. SC itu memfasilitasi apabila kejaksaan memang butuh, kejaksaan tinggi atau kejaksaan negeri, butuh pengamanan, maka ya kami akan memberikan bantuan. Tapi tidak serta-merta juga harus keperluan atau kalau memang tidak butuh bantuan itu, ya tidak masalah. Oh, gitu. jadi sesuai permintaan ya berarti Pak Kris? Betul, Mbak. Semuanya itu sesuai dengan permintaan. TNI itu bergerak dengan permintaan dari kementerian
permintaan dari lembaga, Oke. bukan ujuk-ujuk TNI mau ke sana gitu ya Mbak ya. Baik, saya bergeser ke Bang Usman sekarang. Bang Usman, ini kemudian ada yang mengomentari bahwa TNI itu pekerjaannya sekarang jadi mengurusi anak nakal, menanam kedelai, dan jadi satpam di kejaksaan. Ini kalau mengacu pada perbincangan kita terakhir, Bang Usman, bagaimana kita membahas RUU TNI, apakah ini Anda melihatnya TNI benar-benar kelebihan personel non-job sehingga kemudian harus masuk ke banyak ranah sipil? Ada beberapa sebab tentu saja. Sebab strukturalnya bisa jadi karena kebijakan negara di dalam sektor pertahanan, khususnya menyangkut pembinaan personil TNI, termasuk juga pengembangan sistem alat-alat utama sistem persenjataan, itu sangat-sangat terbatas. Bahkan tempat-tempat latihan perang juga sangat terbatas. Kejadian peledakan pembuangan amunisi yang sudah tak terpakai misalnya, itu kan menggunakan areal BKSDA, areal yang bukan areal militer. Itu juga menunjukkan keterbatasan kebijakan pertahanan dalam konteks Indonesia. Nah, ini secara struktural, tetapi secara politik begitu ya, seringkali memang ada semacam dinamika politik yang menyeret-nyeret TNI ke dalam urusan di luar pertahanan. Dan ini punya sejarah yang panjang dari era Orde Lama, Orde Baru, sehingga di masa-masa reformasi. Ada banyak studi tentang hal ini. Salah satu studinya tentang militer, politik, Islam, dan negara yang ditulis oleh Marcus Mizner, salah seorang associate professor di Australian National University, yang menjelaskan bagaimana dinamika politik Indonesia di masa ke masa, termasuk dari masa kepresidenan yang satu ke masa kepresidenan yang lain, selalu saja ada usaha untuk menarik TNI ke dalam urusan politik, termasuk ke dalam urusan yang lainnya. Nah, problem penumpukan perwira atau penumpukan personil militer itu juga sebenarnya berakar dari kebijakan struktural yang tidak memadai. Misalnya setelah Undang-Undang Pertahanan Negara tahun 2002, maka seharusnya Indonesia mengubah haluan kebijakan pertahanannya berorientasi pada kemaritiman atau kelautan. Dan itu artinya mengembangkan angkatan udara, angkatan laut, sesuai dengan kebutuhan. Dan tentu membatasi pengembangan angkatan darat, karena tantangannya jauh lebih dibutuhkan pada aspek kelautan, kepulauan, dan kemaritiman. Nah, tetapi itu tidak dilakukan. Akibatnya adalah terjadi penumpukan personel yang belakangan coba diatasi dengan menghidupkan kembali fungsi-fungsi kekaryaan, misalnya di kementerian-kementerian. Nah, masalahnya adalah kalau kita kaitkan dengan kejaksaan, ada perbedaan sebenarnya antara penempatan TNI aktif di dalam jabatan struktural dengan penempatan personil TNI di dalam kerangka instrumental sebagai alat-alat pengaman. Nah, dalam jabatan struktural tentu yang dikatakan oleh Pak Sianturi tadi tepat. Undang-undang sekarang memungkinkan adanya posisi jampitmil, dan tentu saja seorang jampitmil akan membutuhkan asisten jampitmil. Tetapi itu untuk jabatan struktural, bukan untuk pengerahan personil di tingkat instrumental. Apalagi kita tahu bahwa fungsi tugas utama TNI adalah melaksanakan kebijakan negara di sektor pertahanan. Apakah urusan kejaksaan adalah urusan pertahanan? Tentu bukan. Apakah personel-personel TNI yang dikerahkan untuk melindungi kejaksaan atau menjaga kantor kejaksaan, dari mulai Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, hingga Kejaksaan Negeri di seluruh kota, di seluruh kabupaten, apakah merupakan bagian dari misalnya tugas-tugas di bidang pertahanan? Tentu bukan. Benar bahwa memang TNI bisa dikerahkan untuk operasi militer selain perang. Misalnya di luar urusan-urusan perang ada pengatasan konflik bersenjata, atau misalnya pemberontakan bersenjata, atau separatisme bersenjata, bahkan bencana alam. Tetapi yang sekarang ini terjadi, itu justru akan memberi kesan TNI membayang-bayangi proses hukum, membayangi institusi penegak hukum seperti kejaksaan. Dunia akan melihat Indonesia tidak normal. Kalau dalam keadaan normal seharusnya kan pengamanan instansi sipil seperti kejaksaan cukup menggunakan misalnya petugas keamanan dalam atau perusahaan-perusahaan outsourcing satpam. Nah, TNI kan bukan tempat di mana misalnya TNI menyediakan tenaga-tenaga keamanan seperti outsourcing keamanan. Itu saya kira itu keliru. Itu yang kami ingin sampaikan, dan kami menghormati setiap MOU yang yang dibuat oleh TNI dengan instansi lain, tetapi ia tetap harus menghormati kaidah-kaidah hukum yang ada. Yang disebut oleh Pak Sianturi tadi, Undang-Undang Kejaksaan, Peraturan Presiden tentang Jampitmil, itu sebenarnya menyalahi Undang-Undang TNI sebelumnya.
Oke. Undang-undang TNI yang sekarang ini, yang di dalamnya ada Jamtitmil, itu mau mengkoreksi apa yang salah sebelumnya. Jadi sekali lagi saya mohon dengan hormat kepada Pak Senturi dan juga tentu saja Panglima TNI Jenderal Agus Subianto untuk mempertimbangkan usulan masyarakat sipil menarik kembali personil-personil TNI dari pengerahan pengamanan instansi kejaksaan. Baik, Bang Usman, TNI ini kan memang serba bisa dan selalu bisa diandalkan bila dimintai bantuan, dan kalau tadi kita mendengarkan penjelasan Pak Kris, memang tidak ada salahnya untuk bersinergi. Kalau menurut Anda, apa sebenarnya resiko dari sinergitas yang berupa pengalokasian pengamanan di kejaksaan oleh TNI Angkatan Darat? Resikonya adalah jika ada masalah, sulit dipertanggungjawabkan. Karena pengerahan personel itu Masalah kan seperti apa melibatkan misalnya Bang Usman? pelanggaran hukum, penyalahgunaan jabatan, penyalahgunaan fasilitas, korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, ada banyak hal. Saya kira dampak-dampak semacam itu yang harusnya diperhitungkan sedari awal. Sebagai contoh, ada banyaklah contoh yang mungkin tidak perlu saya sebutkan satu persatu, tetapi pada intinya pengerahan personel TNI di lingkungan kejaksaan itu bukanlah langkah yang tepat. Apalagi dalam konteks pengerahan sebenarnya harus dari keputusan politik negara. Undang-undang TNI, Undang-undang Pertahanan Negara itu menegaskan bahwa pengerahan personel TNI dimanapun sebenarnya di dunia ini, deployment of troops atau pengerahan personel tentara itu harus oleh otoritas sipil. Misalnya setidak-tidaknya oleh Menteri Pertahanan, bukan oleh Panglima. Panglima itu the use of force, the use of troops, penggunaan kekuatan atau penggunaan tentara. Jadi saya kira meskipun niatnya baik, tetap harus diikuti dengan kerangka peraturan perundang-undangan yang benar. Demikian. Baik.